The Year of Glory of the Latter House. Wow, luar biasa ya. Semua yang belum nonton Vision Sunday sermonnya Pastor Yudi harus nonton. This is your church. You guys have to know Tuhan berbicara mengenai apa tahun ini. Tema yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada Pastor Yudi. Melalui Pastor Yudi lebih tepatnya. Melalui Pastor Yudi buat kita semua. God's Beloved Church. Okay? So you have to nonton lagi di YouTube. Berbicara tentang apa sih? Nah, dan hari ini ya seperti tadi kita udah worship dulu. Sermon saya hari ini Worship of the Latter House. Karena waktu Pastor Prince waktu Pastor Yudi sharing, saya duduk di situ, saya nonton sermonnya waktu Pastor Yudi preaching di sini Vision Sunday, ada part yang saya dapat sandwich lagi di situ. Ada sandwich lagi. Nah, hari ini kita akan sama-sama lihat yang di sandwich dasar bait suci itu apa. Kita akan sama-sama lihat, oke? Kita masuk di slide pertama kita. Nah, Mazmur 22 ayat 4 ini tadi saya sudah sempat mention juga bahwa Tuhan yang kudus itu bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Oke? Dia bersemayam. Kalau bahasa Amplified-nya, but you are holy, oh you dwell in the holy place where the praises of Israel are offered. Jadi ketika pujian penyembahan itu dinaikkan kepada Tuhan, Tuhan kalau kita bayangkan ya, dwell itu di situ rest, di situ duduk, di situ sit. Nah, jadi ketika kita memuji menyembah Tuhan, itu in a way kita membuat Tuhan tuh rest. Ketika kita memuji menyembah Tuhan. Jadi dan ketika kita memuji menyembah Tuhan itu, yang dapat benefit paling besar itu bukan Tuhan. Karena Tuhan udah menang dari awal, dari kapan-kapan dia udah tidak perlu ditambah-tambahin lagi kekuatannya. Jadi memuji menyembah Tuhan itu bukannya tadi kita memuji menyembah Tuhan terus kekuatan Tuhan nambah. Nanti Senin sampai Sabtu kita nggak memuji menyembah dia powernya turun. Nggak seperti itu. Tapi seolah-olah dulu saya punya gambaran seperti itu. Seolah-olah waktu kita di KKR, waktu kita lagi worship, memuji, menyembah Tuhan, ada yang sampai nangis-nangis. Wah, itu kayaknya Tuhan tuh happy banget. Mungkin Tuhan happy karena ketika kita pour out, kita punya sampah, kita punya beban, kita punya pikiran, stres, segala macam, kita pour out ke dia. Tapi itu tidak membuat Tuhan menjadi lebih kuat ketika dipuji dan disembah. Tapi benefit pertama adalah buat kita, oke? Ketika kita memuji menyembah. Jadi Tuhan tuh somehow saya dapatnya begini. Tuhan mau mengencourage kita when we masuk tahun ini, jangan menyepelekan worship. Tapi worship itu is not about keyboard, gitar, drum begini. Worship bisa di mana aja. Di toilet bisa. Lagi pup pun bisa. Lagi ngapain pun bisa. Kita worship itu terserah mau pakai lagu atau cuma pakai ngomong, giving thanks to Lord, itu juga worship. Jadi tidak harus ada chord miring baru chord minor baru berasa getaran-getarannya. Nggak seperti itu. Ya. Oke, jadi kita mau sama-sama lihat hari ini. Oke, next. Nah, mungkin kita banyak ya melihat bahwa sekarang banyak orang yang pakai music therapy. Betul? Karena musik itu memang sesuatu yang sangat powerful. Ada yang bilang music is universal language. Wah, orang bisa menyatu karena musik segala macam. Tapi worship itu bukan sama dengan musik. Oke? Musik dipakai oleh Tuhan untuk memuji menyembah Dia. Nah, tapi yang saya mau poin di sini adalah sebenarnya di zaman perjanjian lama pun yang namanya worship itu is very powerful. Bisa relieve stress. Relief beban-beban berat. Yang sekarang di zaman modern kan banyak orang pakai musik terapi, musik-musik new age. Karena memang it's very powerful. Coba Bapak Ibu bayangkan masuk ke mall nggak ada background music. Pernah nggak pagi-pagi mall belum buka, Bapak Ibu masuk ke situ, suasananya enak atau nggak enak? Suasananya nggak enak. Terus misalnya nonton trailer, nggak usah jauh-jauh. Video tema kita. Last 2 weeks apa last week ya yang gak ada suara? Last week kan? Berasanya beda banget kan? Gak ada suara, cuma tulisan fear not, for the glory of the latter house berapa?
Beda banget kan? Nah itulah, memang Tuhan sudah menciptakan sedemikian rupa, dia menggunakan elemen musik untuk benefitnya kita. Musik bisa touch soul level, bukan cuma sampai di mind. Nah, jadi di sini kita lihat benefit di zaman-zaman Saul sama Daud. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. Jadi ini bukannya Tuhan jahat banget, Tuhan ngirim-ngirim roh jahat kepada Saul. No, tapi Saul yang sudah in a way melupakan Tuhan, mengkhianati Tuhan. Jadi protectionnya tuh diangkat. Sehingga dia mengalami distressing spirit. Saul, stres. Nah, jadi waktu itu anak buahnya Saul bilang, ya udah kita coba manggil. Jadi mereka udah dapat wisdomnya. Kita manggil someone, play music for you, and then lu bisa relieve stres kamu. Nah di sini benar-benar Daud yang diundang ke istana, kemudian mengambil kecapi dan memainkannya. Tapi perhatikan, kebanyakan ketika kita mendengar story ini, seolah-olah waktu Daud main, roh jahatnya pergi. Betul? Seolah-olah waktu Daud main, roh jahatnya pergi. Tapi tidak loh. Sebelum roh jahat itu pergi, Saul merasa lega dulu. Kelegaan itu dirasakan oleh Saul ketika Daud memainkan itu. Saya percaya Daud adalah seseorang yang begitu anointed. Jadi ketika dia memainkan itu, Saul merasa lega dan nyaman. Jadi bukannya dia main itu terus roh jahatnya kabur. Tapi dari Saul mengalami kelegaan dulu, dia merasa di-refresh dulu, baru roh jahat itu pergi. Jadi ketika kita memuji menyembah Tuhan, kadang kita di-attack dari berbagai macam pikiran. Saya somehow tadi aja waktu lagi worship aja saya bilang, aduh kok susah banget ya. Berasanya kok susah banget ya mau menikmati presence of God today. Kok berasanya ini pokoknya banyak pikiran lah. Tapi ya itulah waktu itu, waktu saya berasa gitu Tuhan bilang, the most powerful worship is when you feel you don't like to worship. Ketika kita berasa belah, gue gak mau gue capek, gini-gini aja, segala macam. Itulah paling powerful worship ketika kita paksakan dikit, something like that. Oke? Jadi di zaman itu aja worship sudah punya power yang begitu dahsyat di zamannya Daud itu. And then kita lihat next lagi benefit-benefitnya. Nah, ini yang saya dapat waktu Pastor Yudi preach dari Esra 3 ayat 10-11. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan. Nah, tapi sebelum masuk di sini, sebelumnya saya baca satu bagian yaitu waktu mereka ketakutan menghadapi penduduk-penduduk di situ, respon mereka ketika mereka ketakutan, mereka membakar korban bakaran. Nah, kalau zaman sekarang kita membakar korban bakarannya gimana? Korban bakaran itu adalah sweet smelling aroma. Aroma yang wangi kepada Tuhan. Jadi now kita membakar korban bakaran itu salah satunya dengan memuji menyembah Tuhan. Tadi itu kita ini kalau ada Tuhan kalau sensor nih kelihatan asap nih kebakar semua nih karena kita sedang mengagung-agungkan pengorbanan Tuhan Yesus. Itulah kita sedang menaikkan korban bakaran. Oke? Nah, setelah mereka melakukan itu berlanjut ke Esra 3 ini, pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri dan orang-orang Lewi, Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji Tuhan. Secara spesifik ditulis menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Kalau Bapak Ibu sudah sering mendengarkan khotbah kita dari sini, Daud itu artinya beloved. God's beloved church. So, kita semua di sini kita tahu bahwa kita beloved of God. Oke? Nah, jadi di sini kita apa? Dia memuji-muji Tuhan itu menunjuk petunjuk beloved. Basicnya dia itu adalah seseorang yang dikasihi oleh Tuhan. Basic kita memuji Tuhan karena kita sadar kita dikasihi Tuhan. Oke? Dan secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Ini memang komposernya lirik ini memang Daud.
Dari 1 Tawarik nanti kita lihat. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji Tuhan oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Nah, di sini saya lihat sandwichnya. Tadi di ayat 10 ditulis dasar bait suci diletakkan, mereka memuji. Oke? Terus di senternya apa? Di senternya kalimat ini, sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Terus di bawah ditutup lagi, roti yang paling bawah. Memuji, kemudian paling bawah lagi dasar rumah Tuhan. So, inti dari dasar rumah Tuhan adalah sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. So, it's about apa? His faithfulness. Mengenai kesetiaan dia yang untuk selama-lamanya. Jadi ketika tahun ini kita masuk ke tema Glory of the Latter House, kita sama-sama belajar. Kemarin Pastor Yudi udah sharing begitu banyak dan saya percaya masih banyak lagi yang belum sempat di-share. Itu kita lihat dasar bait suci itu sangat penting peranan dari worship ini. Karena di situ tertulis dasar-dasar and then tengah-tengahnya di sandwich sama worship, Bapak Ibu. Jadi kita kalau bicara dasar bait suci, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya worship. Dan memang tahun ini sebelum Pastor Yudi launching tema tahun ini, kita memang sudah membicarakan bahwa GBC itu jangan sampai terkenalnya itu cuman word-nya. Jangan sampai orang datang ke GBC itu cuman pas sermonnya karena worship-nya gitu. Gak seru lah atau apalah bahasanya. Tapi ya itu semua kita percaya Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi dengan cara apa? Dia memberikan anointing buat teman-teman PW Team. Dia memberikan talent, dia memberikan server-serversnya. Jadi kita yang gak pusing. Tapi nyambung sama tema tahunan ini. Dengan apa yang Pastor Yudi desire. Pastor Yudi, Pastor Lita desire kita punya worship team juga. Bukannya sekarang tidak anointed ya. Jangan merasa begitu ya. Tapi Tuhan mau benar-benar satu paket. Jadi namanya ibadah itu bukan cuman PW 15 menit terus terpisah. Nah ini nih dagingnya ini nih firman Tuhannya. No. Dari PW sampai belakang itu semuanya daging. Oke? Dan kita ingat ketika kita memuji menyembah Tuhan, kitalah yang paling diberkati. Bukan PW Team. Bukan Pastor Ridi, bukan Pastor Lita, bukan kami. Tapi Bapak, Ibu, Saudara sendirilah yang paling diberkati. Oke, next. Nah, ini juga sebuah wisdom yang dikasih sama Tuhan kepada Raja Yosafat. Ketika Raja Yosafat ketakutan, di situ tertulis dia ketakutan. Karena mau diserang sama 3 kerajaan. Bani Amon, Bani Moab, sama satu lagi dari mana gitu. Jadi udah dikepung, waktu berita buruk bad news itu datang ke dia di situ tertulis, cuman saya nggak quote di sini. Di situ secara jelas tertulis dia memutuskan mencari Tuhan. So every time ketika kita menghadapi challenge, kita belajar dari dia juga. Mari kita decide look for God. Jangan run from God. Apalagi kalau misalnya problem kita karena kesalahan kita sendiri, kan kita feel condemned kan? Kita feel condemned, kita lari dari Tuhan. Karena kita berasa, this is my bad, this is my mistake, this is my stupid mistake, bla bla bla. Kita malah lari dari Tuhan. Tapi kita lihat Raja Yosafat ketika dia datang ke Tuhan, Tuhan bilang stand still, the battle is not yours. Di situ Tuhan katakan seperti itu. Nah kemudian singkat cerita sampai di sini, setelah ia berunding, ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat wisdomnya, dia langsung jalan. Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi. Nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Bayangin 3 kerajaan mau nyerang, dia enggak siapin orang-orang bersenjata untuk hadapin orang yang bersenjata. Dia siapin apa? PW Team di depan. Dia nyiapin PW Team. Yang di depan, kalau kita mau perang nih, yang sana udah bawa stick baseball, udah bawa shotgun segala macam. Kita kasih siapa? Novik, Tari. Ya kan?
Terus nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalimat ini lagi Bapak Ibu. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good and His mercy endured forever. Udah lama gak denger lagu itu kan? Nanti sering-sering didengerin lagi. Karena it's very powerful. Jadi Raja Yosafat waktu dia ketakutan, dia mencari Tuhan. Terus dikasih wisdomnya, worship God. Kan keren banget. Nah, kita nggak usah coba-coba lagi. Ketika kita menghadapi challenge, milih worship God. Dan ketika kita berasa, tetap paksakan dikit, dengerin lagu worship lah, atau humming-humming sendiri, atau just praying in tongue. Terserah. Oke? Karena itu bisa ngedistract kita dari problem-problem kita, shift back to Lord Jesus. Oke? That's why kenapa kita suka memulai dari PW dulu? Untuk apa? Untuk kita buang semua sampah-sampah dari pikiran kita. Tagihan lah, utang lah, berantem lah, apa segala macam. Kita shift back ke Tuhan. And then kita ready to receive His word. Oke? Jadi, and then hasilnya apa? Ketika dia naruh Kak Tari, Novik, dan teman-teman di depan, hasilnya apa? Ketika mereka mulai bersorak-sorai. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, hasilnya apa? Dibuat Tuhanlah. Jadi bukan mereka bernyanyi sambil perang. Bernyanyi sambil perang, bernyanyi sambil perang. No, mereka cuma nyanyi, memuji Tuhan. For the Lord is good, for the Lord is good. Fokusnya cuma itu aja yang di-repeat. Yang terjadi apa? Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. They just fokus, Raja Yosafat mendapat wisdom, fokus di worship, musuh-musuhnya terpukul kalah. Tuhan yang menghadang, bukan Raja Yosafat yang menghadang loh. And then mereka dapat benefit-benefit dari situ. Oke, so kita belajar bahwa it's so powerful. And then kita lihat bahwa dasar bait suci itu udah jelas tadi kita lihat. Intinya itu di tengah-tengah itu dagingnya itu ternyata adalah fokus sama kesetiaan Tuhan dan diekspresikan melalui apa? Worship. Karena di situ ada kata-kata memuji Tuhan, menyanyikan untuk Tuhan. Oke? Next. Nah, inilah asal muasal kalimat ini. Daud menuliskan ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dari sinilah yang di-quote tadi. And then waktu pembangunan rumah kemudian, leather house, di-quote dari sini. Jadi ini memang penulisnya memang Daud. The beloved of God. Yang punya spirit beloved. Kita tidak harus ganti nama jadi Daud ya. Tapi kita punya the spirit of David. Beloved. Yang selalu conscious. Ya, saya mungkin sering bilang, beloved itu job desk-nya adalah be spasi loved. Itulah job desk dari beloved. Beloved job desk-nya adalah be spasi loved. Dikasihi, 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 dikasihi. Jadi kita lihat next lagi, masih ada? Nah, terus sebelum masuk ke sini, di perjanjian baru kita juga lihat. Banyak sekali insiden-insiden. Mungkin gak banyak lah, ada beberapa insiden waktu Paulus di dalam penjara. Dia memuji menyembah Tuhan juga, and then tiba-tiba bisa keluar. And then ada satu insiden yang Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya kan, the prodigal son. Waktu anak itu pulang, Tuhan mengadakan party istilahnya. Nah di situ partinya itu bukan party yang musik-musik santai. Tapi justru wow, musik-musik yang wow, sampai dancingnya itu sampai kedengaran. Bisa kebayang gak? Dancing bisa sampai kedengaran sama kakak sulungnya dia. Berarti ini memang Tuhan dan musik itu memang bukan sesuatu yang gini. Karena memang dari dulu yang menciptakan musik juga Tuhan. Cuman diselewengkan di zaman-zaman ini. Ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat di Efesus, di sini ada encouragement juga buat kita. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup.
Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kok arif? Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Di sini kita diajarin wisdom, disuruh be wise, oke? Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, biasanya ayat 18 ini suka diambil, dicomot, bilang tuh kan gak boleh minum alkohol kan? Ya kan? Sering ayat ini dicomot, dibilang gak boleh minum alkohol. Tapi di sini kan bukan dibilang tidak boleh minum, tapi jangan sampai mabuk. Kita yang Holy Communion kan juga anggur. Ya kan? Kalau kebanyakan itu bisa menimbulkan hawa nafsu dan lain-lain. Nah, kalau mabuk itu yang paling rugi itu pertama kita sendiri. Karena saya dulu juga sering mabuk. Bukan mabuk oleh roh loh, mabuk alkohol beneran. Saya dulu hampir alkoholik, hampir. Tapi praise God. Kayaknya kurang dikit lagi alkoholik dulu. Tapi puji Tuhan diselamatkan sama Tuhan. Nah, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Oke? Penuh dengan roh. Berarti apa? Setiap hari korabaka syukarabaya rabakalalata radabaya rabaya. Enggak ngobrol sama orang, rabaya rabaya. Kuarif, rabaka syukarabaya rabugarada. Enggak seperti itu. Kita penuh dengan roh, enggak menjadi orang yang aneh. Oke? Joel misalnya pergi nge-gym, kirabababaka syukarabaya rabakarada enggak seperti itu. Enggak membuat kita jadi orang aneh. Penuh dengan roh itu seperti apa sih? Kita lihat nextnya. Nah, dan penuh dengan roh ini seperti ini. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur. Contoh, kita sekarang lagi memuji menyembah Tuhan. Itu kita sedang penuh dengan roh. Oke? Karena Roh Kudus lah yang bisa, bukan nge-push lah ya. Mungkin kayak ngedorong dikit yang tadi saya bilang. When you feel you don't want to worship, that's the most powerful worship. Disitulah Roh Kudus yang akan encourage kita, yang akan memfokuskan our mind itu ke Tuhan lagi. Terus kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Nah, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kalau yang nyanyinya fales, di sini ada dispensasi. Berkata-kata aja. Kalau do re mi-nya udah lari banget, berkata-kata aja lah. Punya pelayanan yang lain kok. Enggak semuanya harus nyanyi. Oke? Terus kidung puji-pujian ya kan? Terus nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah. Nah, dan ini yang semua orang pasti bisa ya adalah ucaplah syukur. Give thanks. Ketika kita worship yang kita ingat apa? Kebaikan Tuhan. Ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, sangat otomatis kita akan mengucap syukur. Karena kita tahu kita tidak pantas mendapatkan semua kebaikan itu. Kita tahu hari ini kita diberkati bukan karena kita baik. Hari ini kita diberkati karena Tuhan Yesus baik Bapak Ibu. Dan Dia yang telah memakaikan kita jubah kebenaran itu. Sehingga kita sudah menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kita sudah menerima anugerah pembenaran. Sehingga kita destined to reign in this life. Ditakdirkan untuk menang karena tadi itu. Kembaran tadi itu, kasih karunia yang berlimpah-limpah sama anugerah pembenaran itu. Dua kado itulah yang dikasihkan ke kita sehingga kita bisa menang di dalam hidup. Dan ketika kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan, kasih karunia-Nya Dia, wow, Dia yang sudah membenarkan saya sebenarnya tidak layak diberkati. Saya tidak layak. Saya sering banget ngobrol sama Lili, kita lihat dua anak kita begitu luar biasa. Sering kita ngomong, kok bisa ya kita dipercayakan? Sering gak sih ngelihat berkat Tuhan yang begitu luar biasa ini kita, is it for real gitu loh. Bener ya, maksudnya Tuhan tuh percaya sama kita. Apapun lah, gak harus anak. Kesehatan lah, keluarga, rumah, mobil, apapun itulah, terserah. Itu akan membuat kita bisa gampang mengucap syukur ketika kita mengingat kebaikan Dia. Oke? Senantiasa atas segala dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus.
Jadi saya percaya rendahkanlah dirimu ini adalah buah-buah dari kita mengucap syukur. Ketika kita tahu worship God, ketika kita tahu bahwa dia begitu mengasihi kita, begitu dia tergila-gila mencintai kita. Dan ya puji Tuhan di tempat ini juga worship songs yang kita pilih-pilih itu memang yang point us to God's love. Point us menunjukkan kasihnya Tuhan buat kita. Bukan kita kan ada ya lagu-lagu yang seperti wah I will gimana gitulah. Tapi di sini kita memilih lirik-lirik, kita memilih lagu-lagu yang bikin kita consciousnya tuh sama God's love. Oke? So sekali lagi dasar bait suci itu sandwichnya ini dasar bait suci lagi itu tengah-tengah aja adalah worship. Worship yang seperti apa? Worship yang fokus sama kesetiaan dia, Bapak Ibu. Ketika kita fokus sama kesetiaan dia, otomatis dari kita juga akan setia. Oke? I'm done. Memang hari ini cuma segitu aja. And I hope tadi kita sudah menikmati worship. Kita mau sama-sama menerima perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus ini juga suatu action dari kita memuji menyembah Tuhan. Karena ketika kita memusatkan, menaruh bobot worship itu saya lupa persisnya bahasanya seperti apa. Tapi worship itu seperti kita naruh bobot di mana. Kita bisa saja worship our istri atau suami atau anak atau hobi. Macam-macam lah. Kita bisa aja terlalu fokus sama hal-hal seperti itu. Tapi Tuhan maunya kita worship sama dia karena sekali lagi yang mendapatkan benefit paling besar ketika kita worship dia adalah kita. Oke? Yuk. Thank you Lord. Apalagi zaman sekarang tinggal nyalain YouTube, Spotify atau apa. Tinggal nyari lagu yang kita suka apa, yang liriknya menurut kita wow. This speaks to my heart. Mau bahasa Indonesia, bahasa apa, bahasa Jepang, bahasa Jerman, semua ada. Betul? Yes. Tinggal itu bukan persyaratan, tapi itu adalah memang Tuhan kasih talent-talent buat para penulis lagu itu menciptakan lagu-lagu seperti itu untuk membantu kita menikmati Dia. Jadi kita santai aja dalam menikmati itu. Ada lagu-lagu yang kita suka, yang lirik-liriknya. Jadi waktu saya lagi sangat berbeban berat beberapa bulan lalu, lagu yang Your Alpha and Omega inilah yang itu saya dengerin berhari-hari, tapi bukannya seharian dengerin ya. bukan kayak gitu juga. Bukan nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Your Alpha sampai gitu. Enggak. Pas make time, masuk ke office, kunci pintu, nyalain AC, matiin lampu, just enjoy him. You are Alpha. Wah itu, and then sama-sama aja itu kayak ada pelepasan. Tapi nggak ada yang teriak-teriak sih, biasa aja. Cuma nangis aja, nggak ada yang nggak ada. Jadi I want to encourage you, ketika engkau berbeban berat atau menghadapi challenge atau pusing atau sedang asking God for wisdom atau apa, tadi kita lihat ketika dia Raja Yosafat datang ke Tuhan kasih wisdomnya apa? Nyanyi, worship, narok di paling depan itu PW team. So kita juga hari ini kita punya privilege, kita punya kemudahan. Tinggal nyalain handphone di mobil atau di mana, nggak bisa nyanyi ya udah pray nintang aja. Pray nintang nggak mungkin fales. Bagi yang belum mengaktifkan bahasa rohnya, please speak to salah satu leader kita atau speak to us. Bagi yang ingin tahu atau mungkin ada yang masih belum percaya mengenai bahasa roh, bukannya kita mau meyakinkan kalian bahwa bahasa roh is real, tapi it's so beneficial. Kalau nggak salah, Micin akan ada sharing mengenai Prenintang, right? Kapan ya dia? Akhir bulan ini? Wow. Bagi yang bukan Micin pun silakan ikut. You guys will be blessed about Prenintang ini. It's so powerful. Itu juga satu senjata yang buat kita pakai. Bayangkan dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu tidak tinggal di dalam. Roh Kudus itu cuma upon them, upon David.
Upon Raja Yosafat, upon siapa, upon siapa. Tapi zaman sekarang kita semua, Roh Kudus tinggal di dalam kita Bapak Ibu. Rohnya Tuhan Yesus tinggal dalam kita. Dan salah satu manifestasinya adalah dengan berbahasa roh. Dan kita bisa mendapatkan banyak sekali benefit-benefitnya. Oke? Jangan sampai Bapak Ibu miss satu gift ini karena kebohongan-kebohongan yang pernah Bapak Ibu dengar. Karena saya dulu juga dibohongin. Kamu kurang kudus, makanya kamu belum dapet. Jawabannya enak banget ya. Saya nanya, kenapa ya saya belum? Ya gampang, karena kamu belum kudus, namanya juga Roh Kudus. Oke, terus gimana? Puasa 40 hari, 20 hari, 80 hari, semua saya lakuin. Belum dapat juga gimana? Puasa lagi bro. Hah? Jadi puasanya 365 hari, tetap gak dapat. Mau tahu akhirnya gimana bisa dapat? Nah nanti coba kalau di micin ada yang sharing, nanti Bapak Ibu ikutin sharingnya di situ. Jadi intinya jangan sampai dibohongin, and then we miss sebuah gift yang begitu luar biasa. About worship juga, kadang kita menganggap, alah datangnya agak siangan aja lah, santai aja lah. Tapi you guys have to know, ketika kita mulai memuji menyembah bersama-sama dari pagi kita udah settle, itu tuh enak banget. Bukan masalah kita mau lihat bangku penuh dulu baru kita mulai. No. Tapi benefitnya benar-benar untuk Bapak Ibu. Yang masih di rumah, silakan enjoy di rumah. Tapi kalau you guys sudah mau datang, silakan datang. Kita sangat menikmati di sini the presence of God yang embrace all of us. Oke? So sekarang kita mau menerima perjamuan kudus ini. This is juga satu act of worship juga. Karena kita naruh bobotnya di Dia. Kita naruh bobotnya tidak di sakit penyakitnya kita. Kita naruh bobotnya tidak di masalah keuangan kita. Kita naruh bobotnya tidak di masalah apapun yang kita hadapin. Kita naruh bobotnya di Dia dan Dia sudah menyelesaikannya. Semuanya sudah ditimpakan di atas tubuh Dia. Ini to remind us, bukan to remind God. Ini untuk mengingatkan kita Bapak Ibu. Bukan untuk mengingatkan Tuhan. Tuhan gak pernah lupa. Dia sudah melakukan itu semuanya dengan sempurna, sudah settle. Justru untuk mengingatkan kita. Karena kita yang sering lupa bahwa Tuhan sudah menyelesaikan. Oke? Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Karena Engkau yang telah mengorbankan segala-galanya buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh bilur-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah menjadi sembuh. Kami bukan budak sakit penyakit lagi. Kami adalah orang sehat karena Engkau. Persis seperti Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sehat, makmur, penuh dengan wisdom, penuh dengan favor, penuh dengan shalom. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima tubuh-Mu yang sempurna, yang dahsyat ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu. Tuhan, kami juga mengangkat cawan darah-Mu ini ya Tuhan. Darah Engkau sendirilah yang tercurah buat kami. Bukan darah binatang lagi. Bukan darah korban bakaran binatang lagi. Tetapi darah Engkau sendiri ya Tuhan Yesus. Yang telah tercurah buat kami. Yang telah menguduskan, membenarkan, menyucikan kami sekali untuk selama-lamanya. Kami bukan budak dosa lagi, kami bukan budak ketakutan lagi. Kami adalah anak kesayangan Bapa, semua karena Engkau ya Tuhan Yesus. Pengorbanan-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima darah-Mu ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kau begitu baik, Kau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau begitu baik Tuhan. Kau peduli kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you 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 Jesus. Thank you
Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kuasa-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Kau yang sudah ada di akhir 2022 ya Tuhan. And you declare ya Tuhan, hidup kami baik-baik saja ya Tuhan. Dan rancangan-Mu ya Tuhan adalah rancangan penuh damai sejahtera ya Tuhan. Untuk kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mungkin bingung sama planning kami ya Tuhan. Tapi kami tahu Engkau tidak bingung sama planning Engkau ya Tuhan. Planning Engkau adalah untuk damai sejahteranya kami ya Tuhan. Untuk shalomnya kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Thank you Lord Jesus. Nah apabila ada Bapak Ibu, bro, sis atau siapapun yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Engkau bingung dari tadi kita nyembah-nyembah, worship apa sih? Lebih tepatnya worship siapa? Worship God our Father. Worship Jesus Christ, King of Kings, Lord of Lords. He is real. Dia lebih real daripada masalah yang kau hadapin sekarang. Dan dia mau engkau untuk kembali kepada pelukannya. Mungkin kau bingung dalam hadapin pandemi ini, engkau sudah stres, engkau berusaha untuk lari kemana-mana. Why don't you give God one more chance? Serahkan hidupmu kepada Dia, terima keselamatan dari Dia, biar Dia yang bertanggung jawab atas hidupmu. Dan rasakan perubahan-perubahan, transformasi dalam hidupmu. If you want, let's pray. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini aku menerima Engkau sebagai juru selamatku. Aku bukan budak dosa lagi, aku bukan budak ketakutan lagi. Aku adalah anak kesayangan Bapa karena Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih, aku sudah lahir kembali. Mulai hari ini, hidupku menjadi tanggung jawab-Mu Tuhan. In Jesus mighty name we pray. Amin. Congratulations. Welcome to the family of Christ. Welcome to GBC. Apabila engkau ada di Jakarta, kita undang, boleh beribadah bersama dengan kita di sini. Apabila engkau di luar kota, find a church, find a local church yang always point you to God's faithfulness. Always point you to Jesus' finished work. Karena itu yang akan membuat hidup engkau lebih berarti. Amin. Bless you. Kita mau sama-sama menerima berkat. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord for today. God's beloved church, pulanglah dengan damai sejahteranya Tuhan. His shalom, dia selalu menyinari engkau dengan senyumannya. Wajahnya selalu tersenyum kepada engkau. Dia sudah tidak marah lagi kepada engkau. Dan dia yang membuat kehidupanmu berhasil. Kesehatanmu berhasil, keluargamu berhasil, bisnis, pekerjaan, pelayananmu, semuanya Tuhan yang membuat berhasil. COVID-19 atau apapun itu tidak lebih besar daripada Tuhan kita. Dia akan memberikan kita wisdom dalam menghadapi tahun-tahun ini. Just rest and worship Him and enjoy Him. Mari kita sama-sama menikmati building this latter house. God's beloved church, engkau sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan. Kau sangat-sangat berkenan kepadanya. Kau sangat-sangat diberkati oleh Dia. In Jesus mighty name, yang sudah terima berkat, sama-sama katakan, Amin. God bless you. God bless you. Happy Sunday.